Halo, selamat datang. Selamat bertemu kembali, Agustin. Terima kasih untuk waktunya, telah menyediakan waktu untuk berbincang-bincang. Dari kami, KEKL Diaspora, tim Perekat, terima kasih Agustin sudah bersedia untuk sharing pengalaman bagi anak-anak SMA yang sekarang masih sekolah di Loyola, dan mereka tuh masuk dalam lingkup Gen Z, begitu. Nah, mungkin dari beberapa pertanyaan ini, Agustin bisa bercerita ya secara tidak langsung dari pengalaman hidup, kemudian dari situ bisa diambil apa yang menjadi acuan atau apa yang menjadi kunci sukses sampai membuat Agustin seperti sekarang ini. Sudah berapa lama tinggal di US? Di US sudah sejak Loyola ya, jadi saya setelah lulus Loyola, sekolah di University of Pennsylvania, so Philadelphia, tahun 96, terus lulus college tahun 2000, sejak tahun 2000 sudah di New York City, kerja di New York City, sekarang tinggal di New Jersey. Jadi sudah di Amerika dari tahun 20 ya, 2000 sorry. Dari 2000. Jadi sudah masuk ke tahun 21 ke tahun 21 ya untuk tinggal di Amerika ya in total. Jadi saya sekarang sudah kerja di Horizon Kinetics sudah 10 tahun. Sebelum itu saya kerja di Goldman Sachs sama JP Morgan. Kira-kira ya 10 tahun lah. Jadi sudah 21 tahun di New York City. Jadi kira-kira dibanding gitu kerja yang larger banks, you know, JP Morgan, Goldman Sachs for 10 years, and then moved on to more of a boutique shop, Horizon Kinetics, 10 years ago. Begitu. Untuk itu saya langsung mulai aja dengan pertanyaan. Oke. Hal apa yang paling aneh dan menarik jika kamu mempunyai kesempatan waktu 10 menit yang pernah kamu lakukan? Iya. Bisa example 2 biji boleh? Boleh. Ya. Selalu menarik, pengalaman itu pasti selalu menarik. Iya. Dua pengalaman yang saya ingat sekali ya. Kalau cepet gitu, tapi benar-benar ingat. Satu yang fun, gitu ya, thrilling, very, you know, I would say life threatening for me at least. Itu suami saya itu, waduh dia seneng ada adventure kan. Saya senangnya biasanya cuma jalan-jalan, lihat-lihat gitu kan. Tapi dia benar-benar mau adventure gitu loh di rainforest. Di Costa Rica itu ada yang namanya zip lining. Di Indonesia pasti ada lah sekarang. Zip lining itu jadi di atasnya rainforest ada kabel gitu loh. Terus kamu tuh swing, you know, from tree to tree gitu. Ya, waduh, itu saya takutnya, saya tuh ada vertigo sedikit gitu loh. Juga ada itu ya, seperti itu. Zip liningnya cuman, you know, under 10 minutes gitu. Tapi saya benar-benar takut. Tapi setelah selesai, wah, bangga, sudah bisa. I did it finally. So, I did it finally. Anyway. Terus jadi, you know, appreciate life, you know, wow, I can do that. Yeah. Jadi satu pengalaman itu. Pengalaman yang lain, ada travel juga ya. Yang ini lebih kayak, you know, going back to agama, religion gitu ya. Waktu saya di Itali, ya waktu ini belum lockdown kan, dulu kita bisa ngantri masuk Sistine Chapel. Sistine Chapel itu kan benar-benar populer, jadi orang harus ngantri. Terus dibatasin gitu loh, di dalam cuma boleh, kira-kira cuma 15 menit atau apa, cepet sekali gitu loh. Terus kalau di dalam nggak boleh ngomong, nggak boleh foto, ya pokoknya harus peace gitu. Jadi kita untung bisa dapat spot masuk. Wah, begitu masuk tuh rasanya, aduh gimana gitu, hatinya tuh langsung serak gitu loh. Semuanya peace, semuanya respect gitu. You know, people of all religions, right? They're not just Catholic. Yeah. I mean, that, you know, the experience is very, I don't know, eye-opening. You know, it's like, wow, you know, you're surrounded by everybody, and it reminds you of the higher being, right? Terus ya bisa didapat, you know, a blessing dari Father, so that was good too. So, you know, those two are the extreme examples of memorable experience within 10 minutes.
Ya. Apakah cita-citamu dulu sudah tercapaikah? Dan bagaimana usahamu untuk mencapai cita-cita tersebut? Iya, waktu cita-cita waktu di sekolah ya, waktu muda, you have a concrete goal gitu loh. Ya waktu itu saya pengen ke sekolah ke luar negeri, memang pengen lihat gitu. Jadi sebenarnya saya itu pertama kali ke Amerika itu buat sekolah gitu loh. Jadi memang orang tua saya tidak pernah ngajak kita ke Amerika, cuma perginya waktu mau ke college gitu. Ya. Terus sih ya setelah saya di sini untungnya bisa sukses ya sekolah di Amerika, bisa grade-nya bagus, bisa dapat kerja langsung di New York. So from career perspective, I achieved my goal, right? Okay. But there's one quote that now I am realizing, as I get older. You can live your life or you can live a fulfilled life. Jadi setelah saya sekarang sudah ini, apalagi sudah ada pengalaman lockdown, pandemik, tahun lalu, sekarang mulai mikir gimana bisa lebih enjoy life. How do you enjoy life? How do you appreciate your life? How do you find your long-term life purpose? Sekarang ya diterusin, tapi juga mau lebih balanced life, to live a more enjoyable life. Oke. Apakah karena semua sudah teraih, jadi cita-cita dan juga tujuan hidup dan goal-nya mau bekerja di mana, mau settle di mana, udah teraih semuanya, jadi makanya bisa membuat kesimpulan begitu, atau hanya karena pandemi seolah-olah mindset itu berbeda atau berubah? Yeah. No, that's a really good point. Sekarang coba dipikir ya, kalau kita dulu tinggal di Indonesia, lihatnya kan cuma Indonesia ya. Tapi kalau dipikir ya, kita bisa sekolah di Loyola. Loyola itu sekolah nomor 1 di provinsi Jawa Tengah. Ya. Terus negara Indonesia itu tuh negara yang like the highest populated countries in the world, right? Yes. So the fact kita bisa masuk diterima di Loyola, that tells you have talent, right? And you have a strong intellect, know. Yeah. So that by itself gives you a lot of opportunities. Terus terang ya, saya diterima ke University Pennsylvania, kan itu one of the Ivy League school in America ya. Saya TOEFL skornya di bawah standarnya mereka. Tapi dia lihat, wah ini dari Indonesia, mereka lebih membolehkan gitu loh. Ya mungkin bahasa memang lebih tidak kuat gitu kan. Tapi SAT skornya gara-gara Loyola kuat. SAT skor itu kan ada matematik gitu kan. Terus setelah sekolah college, bisa belajar, grade-nya juga boleh. Terus juga open up the door again, right? It's all providing options. It's all providing options for you to pursue your next path. Kembali lagi ke nasihat yang seperti tadi tujuan kita ini mewawancarai perempuan-perempuan KIKL diaspora yang hebat-hebat dan very special. Nasihat apa secara konkret pada waktu kamu dulu SMA? Terus kemudian sekarang kamu melihat Gen Z itu yang SMA gitu. Ini bisa juga kamu mengalami sesuatu yang negatif. Jadi sekarang nasihatnya itu, jangan mengalami seperti saya, atau berdasarkan pengalaman Agustin so far yang positif. Jadi dari Loyolanya tuh apa yang bisa diambil gitu? Saya bilang ya, kalau Loyola itu memang benar-benar sekolahnya susah. Kalau saya mau kasih nasihat ke saya dulu waktu saya di SMA, saya bakalan bilang, Agustin, relax, enjoy the ride. Don't be too hard on yourself, Okay. So that would be my suggestion. That said, that's what got me here, right? So it's a balancing act. Another nasihat ya, kalau saya bandingkan
waktu kita dulu umur 15-18 tahun sama anak-anak yang sekarang umur 15-18 tahun ya. Bedanya yang paling advance sekarang itu access to information ya. Dulu waktu kita di Loyola nggak ada Google loh. Kalau mau cari, ya benar-benar harus baca buku, baca semua harus ke library atau ke guru kalau mau cari informasi. Ya, itu sebenarnya saya bilang itu a good habit to have gitu loh. Soalnya, when information is so readily available, you don't appreciate it as much gitu kan. Waktu dulu kita mau cari informasi susah gitu loh. Kalau kamu mau cari informasi mengenai sekolah saya di University of Pennsylvania, harus telepon. Inggrisnya kacau, harus berani telepon sendiri ke admission office gitu kan. Tanya gitu, prosesnya gimana buat international student gitu. Kirimnya harus gimana, deadline-nya kapan, harus telepon sendiri. Sekarang kan semuanya online, semuanya gampang gitu. Sudah tersedia ya. Jadi so ada pros and cons ya. Memang lebih information, lebih easy, tapi ingat juga appreciate the process gitu loh, a little bit more, and I mean, I think that would be my suggestion, access to information can be good and bad. Jadi kalau saya mau suggest ya, kalau kalian lihat informasi, Google is not the answer. Google is not it's not the encyclopedia of the world. Kan ya. Jadi kamu kalau dapat informasi online harus selalu respect your intellect is what I say, right? When you read a fact or what appears to be a fact, be curious, right? And say, why does it say it that way? Why is it telling me this, right? Kalau saya dulu kan proses harus baca bukunya, harus baca 300 pages to find an answer. Sekarang cuma dikasih, it's a one-liner, it's a one-paragraph answer dari Google, ya kan? So you have to be curious. You have to always find a way, baca di bawah footnote-nya, look at the sources, and try and read those books, right? Because by reading those books, you're going to gather a lot more information gathering. Next. Setiap orang mempunyai kelemahan. Bagaimana kamu berusaha menutupi kelemahan? Seandainya ada kelemahan. Okay. Yeah, kita ini kan human ya. Every single person is unique. Kamu mungkin manggil kelemahanmu kelemahan. Tapi kelemahanmu itu juga yang membuat kamu kan you're unique because of your weaknesses. And I'm sure kamu juga ada kekuatan. Ya, kalau ada kelemahan pasti ada kekuatan. Dan kemungkinan besar orang yang dari luar lihat kelemahan kamu itu biasanya mungkin mereka pikir bukan kelemahan kamu, mungkin itu kekuatan kamu. Jadi kamu kalau melihat kelemahan selalu mikir gitu loh. Biasanya orang kan kalau mikir kelemahan maunya gimana? Maunya improve kelemahannya kan. So in a way, it's good because you would want to improve that side of yourself. So saya bilang kalau mikir kamu kelemahan, change the language, gitu loh. Change the language, jangan manggil kelemahan, jangan negatif gitu loh. Pikirnya positif. Bilangnya, this is an area I can improve. Kan? Because I think it's true. So again, don't be too hard on yourself. Kelemahanmu bisa jadi kekuatanmu. Saya ada satu example nih, bagus. Mungkin ini relatable ya buat kita yang di Indonesia. I think we all have like this Indonesian English accent, a little bit of that. Itu waktu saya di college, waktu saya kerja, saya tuh kerasa wah rendah hati gitu loh, rasanya aduh my English is not good gitu loh. Gimana ya, nggak ada confidence gitu. Jadi kayak minder gitu kan ya. Ya minder ya. Jadi nggak confidence gitu loh, nggak confidence mau ngomong sama orang. Rasanya Inggris saya nggak bagus gitu.
orang mentor saya waktu itu baik. Dia lihat gitu loh. Kok saya rasanya kadang kalau ngomong di publik kayak lebih kelihatan gitu loh, lebih kayak nutup gitu loh. Nggak comfortable, less confident. Iya, nggak comfortable. Ya. Terus dia bilang gini, kamu tuh jangan lihat bahasa aksen kamu, kelemahanmu. Dia bilangnya, kamu tuh banyak konten yang sangat kuat gitu loh. Banyak kamu bisa share so much knowledge, so much experience in those meetings, right? Yeah. That's why I invited you to those meetings. I want you to share your knowledge and your experience, right? I don't want you to just sit in that room and not say anything just because you feel uncomfortable. Yeah. Dia bilangnya gini, aksen kamu bukan kelemahan kamu. Aksen kamu itu membuat kamu unik. Orang bisa ingat omongan kamu karena kamu sound different from everybody else. Mm-hmm. So, waktu saya dengar itu, wow, that's really powerful. Of course, you have to know what you're talking about, right? Kalau kamu ngomong ada accent with nothing to say, then it's nothing. But kalau kamu benar-benar ada substance, jangan mikir kelemahan gitu loh. Dia bilang gitu, waktu saya bilang, wah bener juga. Orang kan pasti inget kan, orang ini aksennya lucu gitu loh. Kan pertama, aksennya lucu, aksennya ada kayak orang Inggris. So that's one life example, and after that, I become a little bit more relaxed, I open up more, lebih percaya diri. Apakah kamu punya kegagalan favorit dalam hidup? Wah, ini saya sudah jawab juga. Kalau nggak ada, atau nggak terjawab, it's okay, nggak apa-apa juga, nggak usah dijawab. Sudah terjawab yang itu waktu it was a blessing in disguise waktu saya di Goldman, yang grup saya ditutup, so that was the experience, kalau bilang kegagalan ya kegagalan. Is it because like a financial crisis or 2008, right? So economic crisis in America, Dalam 5 tahun terakhir, apa yang membuatmu lebih baik untuk mengatakan tidak pada sesuatu? So this kind of like flashback, saya bilang itu kalau kamu waktu muda, you can say more yes. You should say more yes. Okay. Because you don't want to close doors, right? Buat opportunities, Waktu kamu muda. Waktu kamu sekarang kalau saya sudah lebih senior, lebih lebih mature career-wise, I earn my right to say no. Why is that? Because kamu kalau spread yourself too thin, you will not be able to do the best in every little single thing you do, right? Okay. So you have to really prioritize 2-3 project. I will do this well. I will, work on it from beginning to end. Project-project yang lain, untungnya sekarang saya bisa delegasi, delegasi sama tim member saya. Jadi juga, I provide opportunities for them, right, to be able to participate in those projects. Apakah ada pesan-pesan tambahan yang akan disampaikan untuk KIKL dan untuk kita semua? Pengalaman Loyola benar-benar pengalaman, of my lifetime. I mean, pengalaman Popsila, pengalaman, I don't know, all the teachers, it's a special school. And, benar-benar, it's hard for you to appreciate that now probably, but, appreciate it, try and absorb as much as you can, try and enjoy as much as you can. Because it's something that you will carry the entire life. Okay, that's it. Thank you for your time, and then I really enjoy this ngobrol-ngobrol santai, but we always also discuss quite a lot. We share a bit also the experience, and then Agustin tells us a lot.